Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Disgrasya Sabilillah dengan NIM 2205136097344 dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya kembali akan mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan transmisi manual. Apa itu prosedur pemeriksaan? Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memeriksa kondisi, fungsi, atau performa suatu komponen atau sistem. Dalam konteks transmisi manual, prosedur pemeriksaan mengacu pada langkah-langkah yang harus diikuti untuk memeriksa kondisi transmisi, kopling, dan komponen terkait lainnya. Tujuan dari prosedur pemeriksaan ini adalah untuk memastikan transmisi bekerja dengan baik tanpa masalah dan dalam kondisi yang optimal. Berikut yaitu masuk dalam prosedur pemeriksaan transmisi manual, yaitu yang pertama, periksa kebocoran dan nivel oli transmisi, parkirkan kendaraan di permukaan datar dan matikan mesin, buka kap mesin dan temukan tutup pengisi oli transmisi, biasanya berwarna merah atau kuning. Buka tutup pengisi oli dan periksa nivel oli menggunakan tongkat pengukur oli. Pastikan nivel oli berada pada level yang tepat sesuai dengan marka yang ditunjukkan di tongkat. Periksa juga apabila ada tanda-tanda kebocoran oli di sekitar transmisi atau bawah mobil. Yang kedua, uji perpindahan gigi. Pastikan kendaraan dalam keadaan diam, tuas persneling dalam posisi netral, dan mesin mati. Hidupkan mesin dan tekan pedal kopling. Pindahkan tuas persneling secara berturut-turut dari gigi pertama hingga gigi terakhir dan kembali ke netral. Perhatikan apakah ada perpindahan gigi berlangsung lancar tanpa hambatan atau suara yang aneh. Yang ketiga, periksa kondisi kabel kopling. Periksa kondisi kabel kopling untuk memastikan tidak ada keausan, retakan, atau kebocoran. Pastikan kabel kopling terpasang dengan baik dan tidak ada bagian yang longgar atau patah. Yang keempat, uji kopling. Tekan pedal kopling sampai ke dasar dan pindahkan tuas persneling ke gigi pertama. Lepaskan pedal kopling perlahan-lahan sambil menambahkan sedikit gas. Perhatikan apakah kendaraan mulai bergerak dengan lancar dan tanpa terjadi slip atau gigi yang terlepas. Yang kelima, periksa kondisi tuas persneling. Periksa tuas persneling untuk memastikan bergerak dengan lancar dan tidak ada gesekan yang aneh. Pastikan tuas persneling kembali ke posisi netral dengan mudah setelah dipindahkan. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, uji transmisi saat berkendara. Lakukan tes uji saat mengemudi kendaraan dalam kondisi normal. Uji perpindahan gigi dari gigi rendah ke gigi tinggi dan sebaliknya. Perhatikan apakah perpindahan gigi berlangsung lancar dan responsif. Yang ketujuh, pemeriksaan suara dan getaran. Dengarkan apakah ada suara aneh seperti gemertak atau berderit saat mengoperasikan transmisi. Perhatikan apakah ada getaran yang tidak biasa saat mengganti gigi atau saat kendaraan bergerak. Kedelapan, perhatikan indikator peringatan. Jika ada lampu indikator atau tanda-tanda lain yang menunjukkan masalah dengan transmisi, perhatikan dan segera periksakan ke bengkel atau mekanik langganan atau yang sudah dipercaya. Yang berikutnya ke-9, periksa kondisi tambahan. Periksa kondisi tambahan seperti bantalan kopling, bantalan persneling, atau komponen lain yang dapat memengaruhi kinerja transmisi. Ke-10, catat dan tindak lanjuti. Catat semua temuan pemeriksaan dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Jika ditemukan masalah, segera tindak lanjuti dengan perbaikan atau penggantian komponen yang diperlukan. Yang ke-11, bersihkan dan tutup kembali. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pastikan untuk membersihkan area sekitar transmisi dan tutup kembali semua komponen yang telah dibuka. Nah, dari kesimpulan prosedur pemeriksaan transmisi, dari prosedur pemeriksaan transmisi manual dapat diambil beberapa kesimpulan penting yang menjadi fokus utama untuk menjaga kinerja transmisi dan mencegah masalah yang lebih baik. Dengan melakukan prosedur pemeriksaan secara rutin dan teliti, pemilik kendaraan dapat memastikan transmisi manual tetap dalam kondisi optimal, menghindari masalah yang tidak diinginkan, dan memperpanjang umur pakai transmisi. Hal ini juga dapat meningkatkan keselamatan berkendara serta meminimalkan biaya perbaikan yang besar di masa mendatang. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya tentang prosedur pemeriksaan transmisi manual. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.